Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. المصنف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال والأربع الأخرى قال إياك ومصاحبة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك وإياك مصادقة الكذاب فإنه يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب إياك ومصادقة البخيل فإنه يخذلك في أحوج ما تكون إليه وإياك ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك بالتافه. Masih membahas tentang hikmah-hikmah nasihat mutiara daripada ahlu baiti Rasulullah Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ketika beliau detik-detik mau wafat masih mengeluarkan mutiara-mutiara ilmu. 4 sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dan beliau lanjut nasihat kepada putranya Sayyiduna Hasan. Beliau mengatakan, wahai anakku, hati-hati jangan berteman dengan orang ahmak, orang bodoh, ngebangkang, enggak nurut, keras kepala. Jangan suka bergaul dengan orang yang keras kepala. Ada orang keras kepala tapi dikasih tahu nurut, itu masih mending. Ini sudah keras kepala, kala-kala batu dikasih tahu ndak nurut. Nauzubillah min zalik. Kenapa kita tidak diperbolehkan untuk berteman dengan mereka? Karena mereka itu hanya ingin memanfaatkanmu. Ya. Justru mereka akan membahayakanmu. Makanya Sayyidina Ali berpesan kepada kita semua, bergaulah dengan orang-orang yang mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kata beliau, hati-hati jangan suka berteman dengan kadzab, tukang bohong, tukang tipu. Pemimpinnya Musailamah al-Kadzab. Itu nabi palsu. Itu pemimpin tukang bohong, pendusta. Jangan sekali-kali kalian bergaul dengan mereka. Kenapa? Orang bohong itu yuqarrib alaikal ba'id, akan mendekatkan sesuatu yang jauh, dan sebaliknya menjauhkan sesuatu yang dekat. Ya, dengan berbagai macam kebohongan yang mereka buat, bahkan bisa menjauhkan daripada keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita, jamaah majelis kita. Karena orang yang berbohong ini kena penyakit. Jadi bohong itu penyakit, sifatnya nagih. Sekali selamat, alhamdulillah lagi. Alhamdulillah selamat, nggak ketahuan. Nah, nagih. Apalagi kalau sudah terbiasa. Wala'iyadzubillah, apalagi yang dibohongi, ya suaminya, orang tuanya, gurunya, kerabatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti dia tidak akan sembuh. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar dia akan berbohong. Dan juga kata Sayyidina Ali, jangan berteman dengan bakhil. Kumpul dengan orang bakhil, orang pelit. Ya. Pelit ini sangat berbahaya. Sering kita dengar nasihat tentang bahayanya sifat pelit, hubbud dunia, daripada cinta kepada dunia.
semua penyakit yang ada dalam hati kita itu dikarenakan hubbud dunya, cinta kepada dunia, ra'su kulli khati'ah, pangkal segala kesalahan. Hiduplah orang-orang yang dermawan. Ya, dermawan dengan harta, dermawan dengan waktu, dermawan dengan tenaga, dermawan dengan tutur kata, dengan akhlak. Apa yang kita bisa berikan manfaat, khairun nas anfa'uhum linnas. Semuanya, khususnya berbagi ilmu, ya, mengajak orang dalam kebaikan, sholat berjamaah, ke majelis, itu orang-orang yang masya Allah. Maka dari itu hati-hati dengan orang pelit, apalagi ya pelit dengan harta. Fa innahu yakhdhuluka fi ahwaj ma takunu ilaih, karena engkau akan kehilangan sesuatu yang kau butuhkan. Terpengaruh, tadinya kita mau mengeluarkan sedekah, berhadiah, tidak jadi. Sudah terbiasa dengan pergaulan pelit. Karena kita nih butuh dengan pahala, butuh dengan berkah. Apa yang kita keluarkan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita pelit, maka sesuatu yang kita butuhkan akan hilang begitu saja tanpa penyesalan di hati kita. Dulu ada seorang imam namanya Al-Imam Abu Bakar Al-Ashibli. Beliau pernah sedang berkhalwat, bermunajah kepada Allah. Tiba-tiba ada bisikan hati. Di dalam hatinya berkata, wahai Abu Bakar Ashibli, kaummu pelit. Dia balas lagi dalam hati, enggak, bilang, saya enggak pelit. Kamu pelit? Enggak. Untuk menghilangkan suara bisikan hati yang jahat itu, dia mengatakan, ya Allah, kalau aku dapat rizki hari ini, maka akan kusedekahkan semuanya, biar aku enggak dibilang pelit. Subhanallah. Singkat cerita, Allah kabulkan doanya. Ada orang yang berhadiah sama Al-Imam Abu Bakar Ashibli 50 dinar. 50 dinar itu anggaplah 100 juta. Dinar ini emas. Bagaimana kita? Boleh jadi kita niat seperti itu. Ya Allah, kalau dapat saya sedekahkan. Iya, kalau dapat 50 ribu nyaman. Dapat 100 juta. Tidak jadi, ya Allah. Bercanda aja tadi. Lihat, salah, keceplosan, salah niat, salah ngomong kalau kita. Subhanallah, beliau langsung cari orang fakir miskin, ketemu. Orang fakir miskin, bajunya compang-camping, matanya buta, sedang dicukur. Lagi dicukur sama tukang cukur. Iyalah, masa tukang laundry. Ya. Lagi dicukur, dia berkata, assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata si buta tadi. Saya niat bersedekah. Ini ada uang 50 dinar untukmu. Niat, sudah kan niat, nggak mau dibilang pelit. Apa kata orang buta itu? Kasihkan aja sama tukang cukurku sebagai imbalan. 100 juta nyukur. Kita 35 ribu aja mikir. Bayaran 100 juta. Kata Imam Abu Bakar Ashibli, wahai orang tua yang buta, ingat ini 50 juta, ini 100 juta, 50 dinar. Masa iya bayaran tukang cukur enggak segitu? Ya, kalau mau ngasih ya 1 dinar lumayan lah sudah. Jangan kasih semua. Apa kata orang buta itu? Wahai Abu Bakar Ashibli, betul yang dikatakan dalam hatimu, kamu pelit. Tahu dia. Ya, kamu pelit, kamu masih hitung-hitungan dengan memberikan kepada hadiah tukang cukur. Maka dia menangis beristighfar kepada Allah. Lalu tukang cukur itu ketika menerima duit ngomong apa? Wahai Imam Abu Bakar, aku sudah niat pertama kali cukur rambut si buta ini, aku niat nggak mau ambil imbalan. Tambah sakit hati dia, ditampar 2 kali itu. Dikasihkan lagi duitnya. Akhirnya apa yang dikerjakan, dia buang ke sungai duit itu. Ya. Nah, kalau ente mampu buang ke sungai, sungai belakang situ aja lah. Ya. Maka itu hadirin yang Allah muliakan, sifat pelit itu luar biasa. Tidak bisa tenang hati kita.
Makanya kita berusaha, memang jadi orang dermawan itu berat, luar biasa. Karena syaitannya double ketika kita ingin mengeluarkan harta kita. Juga kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, iyyaka musadaqatal fajir. Jangan bergaul, jangan percaya, jangan berkumpul sama ahli maksiat, karena dia akan menjualmu dengan harga murah. Orang ahli maksiat itu tidak ada harganya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ma'asyal hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jaga nasihat-nasihat yang diberikan oleh ahlu baiti Rasulullah. Wa su'ila 'anil gadar faqala huwa wallah tariq muzlim la taslukuhu. Imam Ali pernah ditanya tentang takdir Allah, qadarnya Allah, ketentuan Allah. Apa jawab Sayyidina Ali? Wahai penanya, qadarnya Allah itu satu jalan yang gelap. Jangan sekali-kali kau menelusuri jalan tersebut. Ya, hiduplah dengan ketentuan Allah. Jangan banyak bertanya tentang takdir Allah. Kenapa? Bahrun amik, lautan yang sangat dalam, fala talijhu, jangan menyelaminya. Orang tukang selam pakai oksigen aja banyak yang mati, apalagi ente nggak pakai oksigen. Jangan sesekali menyelami kekuasaan Allah. Itu bukan ranah kita. Sirrullah qad khafiya 'alaik fala talijhu. Sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah, dirahasiakan Allah, tawakkalkan kepada Allah dengan amal ibadah kita, rasa syukur kita kepada Allah. Ayuhas sa'il, kata Sayyidina Ali, wahai penanya, wahai orang yang bertanya, innallaha khalaqaka lima syaa' aw lima syi'ta. Kata Sayyidina Ali, Allah menciptakanmu itu atas kehendaknya atau kehendakmu. Maka yang bertanya tadi menjawab, gala lima syaa', Allah menciptakanku kehendak Allah. Maka apa jawab Sayyidina Ali? Kalau begitu fayasta'milu kalima syaa'. Kalau memang Allah menciptakan dengan kehendaknya, maka Allah akan menggunakan engkau, ya terserah Allah. Ya, jangan banyak protes. Raditu billahi rabba, ridha atas ketentuan Allah. Ketika Allah menciptakan engkau dan kau sadar diri semua ini atas kehendak Allah, ya terserah Allah. Makanya kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca doa agar hati kita dimantapkan oleh Allah dalam keistiqomahan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membanggakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan teruslah bersyukur apa daripada yang diberikan oleh Allah kepada kita. Insyaallah dengan rasa syukur itu akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Amin.